Minggu 19 April 2020, Bapak Pendeta RT Labu Bemi STH. Perayaan Paskah telah usai, tetapi setiap hari kita tetap merayakan hidup sebagai sebuah kemenangan. Kemenangan pada rasa takut kita, kemenangan karena keberanian kita, kemenangan karena sukacita dan damai sejahtera yang terus dikaruniakan pada kita. Karena itu, mari berdiri dan penuh sukacita kita beribadah pada Tuhan yang memberi kemenangan pada kita setiap hari. Kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 4. Ibadah yang kita rayakan pada saat ini kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih, nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini terambil dari Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-42 yang berbunyi demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 278 ayatnya yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam kerendahan
kerendahan hati kami dan kerendahan diri kami ada di hadapan-Mu saat ini. Kami menyadari dan mengakui setiap dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan dan menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati-Mu, baik yang terlintas dalam hati dan pikiran kami, terlontar melalui kata-kata kami, maupun yang nyata dalam perbuatan kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kami mohon pengasihan dan pengampunan-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami. Amin. Kita menyanyikan Jumat nomor 42. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarlah berita anugerah Allah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, berjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita bertobat. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusuma, akan menjadi putih seperti bulu. Demikian berita anugerah bagi kita. Kita menyanyikan kini Jumat nomor 40 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan membacakan Mazmur 149 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 seperti yang tertera pada liturgi yang ada pada kita. Silakan Bapak semua seperti itu. Mari kita mulai. Haleluya. Nyanyikan lagu bagi Tuhan, nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang besar. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah manusia bersorak-sorak atas ajarannya. Biarlah mereka memuji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecap. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh berdiam di dalam dunia. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerumunan mereka,
dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan damai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihi. Haleluya. Kita menyanyikan di Jemaat kelas 97 ayatnya yang pertama. Pembacaan bagi kita pada saat ini terambil dari kitab Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44. Sebelum kita membaca, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha Kudus Allah yang kami imani di dalam kehidupan kami, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami, sehingga kami saat ini boleh berada di tempat baptismu yang kudus ini ya Bapa. Dan tibalah saatnya untuk kami mendengarkan sedikit daripada bagian firman-Mu yang hamba-Mu mempersiapkannya untuk kami ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, persiapkanlah kami sehingga firman yang akan kami dengar saat ini jangan lalu dan sia-sia, tetapi biar Tuhan tanamkan semuanya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadikan firman ini sebagai kekuatan rohani di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, persiapkanlah hamba-Mu yang akan membagikan berkat firman-Mu kepada kami, dan kami juga yang akan mendengarkannya ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bah. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada
Haleluya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Gereja tidak libur. Ini jadi penegasan bagi kita bahwa gereja tidak libur. Gereja sementara ini kita sedang tempatkan di tiap-tiap rumah tangga, di mana di situ gereja kecil mulai bertumbuh dan berkembang untuk lebih mengenal siapa Tuhan kita. Dan karena itu Bapak-Mama, kami juga mengadakan ibadah online ini untuk mempererat tali persekutuan antara kita satu dengan yang lain sebagai gereja dalam lingkup yang lebih besar, yaitu jemaat Atambua. Dan karena itu harapan kami adalah ketika Papa Mama menyaksikan video ini, bukan hanya punya semangat untuk semangat nonton, tetapi kita punya semangat untuk bersekutu bersama dalam ibadah. Baik, Papa Mama yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita ada di bawah tema Gereja Membangun Diri dan Masa Depan. Sekali lagi, gereja membangun diri dan menatap masa depan. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, minggu ini kita berada dalam minggu pertama setelah merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bacaan yang telah ditentukan bagi kita berkisah tentang nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya berjaga-jaga. Dalam bacaan yang baru saja kita baca bersama-sama, penulis Injil Matius memberikan kesaksian mengenai Tuhan Yesus yang berbicara kepada orang banyak tentang akhir zaman, terutama soal kedatangan Anak Manusia kembali. Dalam bacaan yang kita baca bersama-sama ada dua hal yang menjadi poin renungan kita pada saat ini, yaitu yang pertama yang juga menjadi pokok pengajaran oleh Tuhan Yesus. Yang pertama tentang keadaan atau kondisi manusia pada akhir zaman yang tidak jauh berbeda dengan perilaku dan sikap mereka yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Kehidupan di zaman Nabi Nuh, orang-orang pada saat itu hidup dalam kedagingan, dalam kejahatan, dan mereka tidak takut Tuhan. Dan pada akhirnya dalam kejahatan yang mereka lakukan, dalam ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, bahkan mereka juga tidak takut kepada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan air bah dan akhirnya mereka mati binasa. Bapak-bapak, tetapi ada satu keluarga yang tetap bertahan dengan iman mereka, mentaati apa yang Tuhan perintahkan, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka selamat. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak-bapak, menindaklanjuti poin yang pertama tadi. Yesus meminta kepada orang banyak yang hadir pada saat itu, yang mendengar pengajarannya, supaya mereka terus berjaga-jaga. Mereka terus berjaga-jaga karena kedatangan Anak Manusia kembali tidak diduga-duga. Tidak diduga-duga, tidak tahu kapan pastinya waktu yang ditentukan, tidak ada. Tetapi
Tetapi yang pasti bahwa kedatangan Anak Manusia kembali akan terjadi. Dan karena itu Tuhan Yesus sampaikan kepada orang lain pada saat itu supaya mereka berjaga-jaga. Mereka berjaga-jaga, menjaga diri mereka, menjaga hati mereka, menjaga iman mereka, menjaga ketaatan mereka kepada Yesus. Sehingga ketika Anak Manusia itu datang, mereka tidak kaget, mereka juga tidak mereka sudah menyiapkan hati mereka, pikiran mereka, iman mereka dengan penjagaan yang mereka lakukan, dan mereka bisa menerima kehadiran Yesus dengan sukacita. Nah, pemama yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kehidupan dunia saat ini, pemama, kita bisa ikuti bersama bagaimana kondisi kehidupan yang terjadi sekarang. Pemama yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di negara Belanda, di Belanda, pada tahun 2020 ada kurang lebih 5 lembaga kemasyarakatan atau yang biasa kita bilang lapas atau LP yang ditutup karena kurangnya narapidana dan angka kejahatan di sana menurun drastis. Itu di Belanda. Kurang lebih 5 lapas itu ditutup karena turunnya angka kejahatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pada kondisi situasi pandemi COVID-19 ini, maka angka penderita meningkat. Ada banyak narapidana yang dibebaskan, bukan karena angka kejahatan yang menurun, melainkan karena banyak lembaga kemasyarakatan yang penuh, yang kapasitasnya sudah lebih. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa ternyata angka kejahatan di negeri kita, di Indonesia ini cukup tinggi, termasuk di daerah NTT dan juga di Anambua. Dan banyak juga sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen juga ada dalam barisan itu. Pemaham kisah pada zaman Nabi Nuh seharusnya menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang-orang percaya di masa ini, supaya bagaimana kita bisa menjaga diri kita, mau untuk menjauhi kejahatan, mempersiapkan segala sesuatu dengan hidup benar, agar nanti ketika kedatangan Anak Manusia kembali, kita diselamatkan dan bukan sebaliknya. Bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dunia pada zaman ini penuh dengan kejahatan, dan sebagai orang-orang yang percaya, yang selalu bergereja, diperhadapkan pada tantangan dan pilihan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang. Apalagi saat ini kita sedang berumur dengan pandemi COVID-19. Bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk mengatasi penyebaran wabah virus corona, maka kita memang sudah beberapa minggu ini kita diharuskan untuk beribadah di rumah. Diharuskan beribadah di rumah, bekerja di rumah, dan lain sebagainya. Tentu untuk menerima ini kita agak sulit. Menerima ini kita agak sulit untuk menerima ini.
Karena kebiasaan kita bergereja, bekerja, melakukan segala aktivitas itu tidak seperti ini. Seharusnya kita harus bergereja di gereja setiap minggu, tidak perlu ibadah seperti ini. Seharusnya kita harus bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, tetapi dengan adanya ini, maka kita harus menahan diri dan tetap ada di rumah. Nah, Bapak Mama yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tetapi Bapak Mama, kalau kita mau benar-benar mengerti akan situasi yang terjadi saat ini, dan kita mau pakai waktu dengan benar dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka Bapak Mama, mungkin saja Tuhan sedang memberikan kepada kita waktu, untuk bagaimana kita menakar diri kita secara baik mulai dari dalam rumah. Karena dalam keadaan seperti biasa, sulit sekali orang-orang untuk mau datang dan mau belajar tentang kebenaran firman. Sulit sekali orang mau untuk bersekutu. Semua anggota keluarga bisa berkumpul dan berbicara mengenai kebenaran firman. Tetapi dalam kondisi situasi pandemi COVID-19 ini, kita ada bersama-sama di tiap-tiap rumah tangga dan kita bisa belajar firman Tuhan. Dan karena itu Bapak Mama, dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini, bentuk dari penjagaan berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu pasti kapan waktunya. Waktu yang sekarang ini jangan kita sia-siakan. Pakailah waktu dengan benar. Berbagilah kisah cerita tentang Yesus kepada anak-anak kita. Ceritakanlah pengalaman-pengalaman hidup tentang kehidupan kita bersama Yesus, sehingga di situ anak-anak kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan yang kita semua. Sehingga ketika badai ini berlalu, mereka juga telah mempersiapkan diri mereka. Mereka mampu untuk mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang tidak tahu bagaimana akan terjadi, dan juga dalam menanti kedatangan Yesus kembali. Bapak Mama yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat berjaga-jaga mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kembali. Dan pakailah waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan maksimal. Beribadahlah kepadanya dengan penuh sukacita. Ajarkanlah tentang kebenaran-kebenaran. Ajarkanlah pengenalan-pengenalan yang baik tentang Yesus kepada anak-anak kita. Bangunlah hubungan komunikasi yang benar. Bangunlah hubungan yang benar di dalam keluarga, sehingga keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang siap menyambut kedatangan Yesus kembali. Amin. Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih, bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman palsu. Saya persilakan Mama. Mari kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk membaptis orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar,
kebangkitan dari hidup yang kita menyanyikan Jemaat nomor 281 ayatnya yang ketiga. persembahan syukur kita yang kita siapkan dari rumah tangga kita masing-masing. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kasih, kembali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa karena Bapa sudah memberkati kami dari pagi hingga sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Ini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami Bapa, dan Bapa berkati persembahan yang kami siapkan di dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, berkati diri kami agar diri kami layak di hadapan hadirat Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 293.
kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena kami terus merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tetap ada dan menolong kami dalam setiap keberadaan kami. Bahkan ketika kami mengalami segala hal yang terjadi saat ini, itu menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan yang terus melingkupi kami tiap-tiap orang, sehingga kami masih ada dalam keadaan yang baik. Bahkan kami masih bisa beribadah bersama-sama hari ini. Ya Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih. Kami tidak punya apa-apa dan kami tidak mampu untuk membalas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tetapi biarlah lewat persembahan diri kami, kiranya menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan biarlah lewat melakukan kebenaran firman, itu juga menjadi wujud persembahan dan ucapan syukur yang kami naikkan di hadirat Tuhan, di mana kami ketika melihat kondisi dunia saat ini, ada begitu banyak hal yang terjadi, bahkan kejahatan bertambah banyak karena kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, membuat kami membuang rasa kasih kami terhadap sesama, rasa solidaritas antara satu dengan yang lain lebih mudah, bahkan kepentingan diri semakin tinggi. Perhatian kami terhadap sesama, terhadap keluarga sangat kurang oleh karena pekerjaan aktivitas yang harus kami kerjakan. Dan terkadang kurangnya perhatian, kurangnya kedekatan kami dengan keluarga, bahkan khususnya anak-anak kami, itu menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pada diri anak-anak kami, dan bahkan kurangnya pengawasan dari kami membuat mereka bertumbuh dan melakukan hal-hal kedagingan. Bahkan kami pun bisa terjerumus dalam hal itu. Dan Bapa di surga, kami akui itu ya Tuhan. Dan karenanya saat ini ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kembali kami dihimbau, bahkan diharuskan untuk tetap ada di rumah, mengerjakan segala sesuatu, baik itu pekerjaan ataupun aktivitas lain, mulai di dalam rumah, bahkan juga ibadah kami lakukan di rumah. Bapak, mungkin ini sulit untuk kami terima karena tidak seperti biasa, tetapi ada rasa syukur yang kami mau nyatakan kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk bagaimana kami bisa menata kehidupan kami, mulai dalam rumah tangga kami. Kami terus membangun kasih sayang, mengajarkan hal-hal tentang Tuhan kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami. Dengan itu kami dimampukan untuk mempersiapkan diri sebagai orang-orang percaya untuk menyambut kedatangan Tuhan Allah yang maha baik. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Tuhan ada di dalam kami, sehingga waktu yang Tuhan berikan kepada kami
boleh manfaatkan dengan baik, kami boleh pakai dengan baik, dan itu bisa bermanfaat bagi kami, bagi keluarga kami dalam hal menyambut kedatangan, dan bahkan bisa bermanfaat bagi kehidupan dunia ini. Bapak, saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kami juga punya pergumulan hidup kami. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Engkau tahu kondisi kehidupan keluarga kami, bagaimana kondisi keuangan kami, dan kebutuhan-kebutuhan hidup kami berkenaan dengan dampak dari pandemi ini. Dan karena itu ya Tuhan, kami terus berharap kepada Tuhan, kiranya berkat kasih sayang Tuhan tetap meliputi kami tiap-tiap rumah tangga. Dan apa yang ada pada kami saat ini Tuhan berkati, sehingga itu bisa mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Dan Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk pelayanan Tuhan yang terus berjalan. Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak, sebagai para pelayan, untuk dapat melakukan yang terbaik dalam pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan. Mampukan kami dengan hikmat kemampuan dari Tuhan, sehingga walaupun pandemi ini boleh ada dan kami harus beribadah di rumah, tetapi kami diberikan kreativitas, kami diberikan hikmat untuk melakukan pelayanan ini, agar dia bisa berjalan secara bersama-sama, dia bisa berjalan dengan maksimal, dan kiranya itu hormat dan kemuliaan. Berkati kami sebagai majelis jemaat, Tuhan tetap berkati kami dan terus pakai kami dalam pelayanan Tuhan. Dan Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bersama untuk kondisi yang terjadi saat ini, khususnya di Indonesia. Tuhan Yesus berkati pemerintah kami, para medis yang bekerja. Tuhan Yesus memampukan mereka, bahkan semua pihak yang berupaya untuk bagaimana memutuskan rantai penyebaran virus itu. Tuhan Yesus berkati mereka. Bahkan Tuhan juga memberkati semua masyarakat yang ada, supaya punya kesadaran tentang hal ini, dan kiranya dengan itu bisa menunjang semua hal-hal yang telah disampaikan, bahkan itu menunjang sehingga pandemi ini cepat berlalu. Bapak, kami berdoa untuk para korban, keluarga dari para korban yang tinggal. Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan mendampingi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah terinfeksi. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan juga memberkati mereka yang sudah terinfeksi, akan tetapi mereka tidak mau melaporkan diri. Tuhan juga menjangkau mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan penanganan kesehatan, dan atas berkat Tuhan mereka bisa pulih. Bahkan apa yang terjadi pada diri mereka tidak dialami oleh orang lain yang mereka temui. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami terus berharap dan kami punya keyakinan bahwa kuasa Tuhan akan menghancurkan pandemi dan menggantikan dengan sukacita besar bagi kami. Dan karena itu ya Tuhan,
Tuhan berkarya lewat hamba-hamba, berkaryalah lewat kami masyarakat, sehingga pandemi ini bisa dilalui, bisa hilang. Dan itu bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kuasa dan kasih sayang. Saat ini ya Bapak, sebagai persekutuan gereja, kami berdoa bersama untuk Bapak Anton Jagar dan Bapak Nara Yohanes, orang-orang tua kami dalam kelemahan tubuh mereka karena usia, dan ada sakit penyakit yang terus mereka alami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa sampai memutih rambut kami, Engkau tetap menggendong kami. Dan itu menjadi janji pasti bagi kami, bahwa Engkau Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Dan karena itu, kedua orang tua kami ini kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan di masa tua ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan Bapak, kami berdoa untuk kami yang bertugas hari ini, hamba-Mu selaku pendeta, para majelis jemaat, para penatua dan diaken yang ambil bagian dalam ibadah ini, bahkan juga pemain keyboard dan pemandu lagu. Tuhan Yesus berkati kami. Hanya ini yang kami persembahkan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati apa yang kami lakukan, sehingga apa yang kami lakukan hari ini juga menjadi berkah bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini dari Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, berkati pelihara kami di dalam naungan kasih Tuhan, dan Tuhan tetap ada dan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, dan saudara-saudari, kita mengakhiri kebaktian kita saat ini. Dan karena itu saya persilahkan teman-teman semua bangkit berdiri. Kita bersama menyanyikan Injil Jumat nomor 278 ayatnya yang kedua. Injil Jumat nomor 278 ayatnya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Mama, saudara-saudari sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.
kasih Bapa atas campur tangan ibadah kami sudah terlaksana dengan baik. Kiranya puji-pujian kami, doa-doa kami boleh berkenan hadapan hadirat dan firman menjadi milik kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom.